bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, video kali ini kami dari kelompok 810 IPA 2 akan mempresentasikan tentang keasaman, kebasaan, dan oksidator yang merupakan salah satu dari sifat keperiodikan unsur. Oh iya, sebelum kita membahas materi tersebut, kalian harus tahu nih, anggota kelompok 8 itu siapa saja ya? Nah, pertama itu saya sendiri, Indira, kedua ada Ayu Pustika, ketiga ada Ayu Risa, dan ada juga Sasya Dinata. Yuk, mari kita mulai. Saya akan menjelaskan tentang keasaman. Keasaman berkaitan dengan asam. Asam dibagi menjadi dua, yaitu asam organik dan anorganik. Asam organik adalah asam yang sering dijumpai di sekitar atau secara alami. Contohnya, apel yang mengandung asam malat, jeruk yang mengandung asam sitrat, teh yang mengandung asam tanat, margarin yang mengandung asam butirat, dan lambung yang mengandung asam klorida. Asam anorganik sering dijumpai di laboratorium. Contohnya asam sulfat, asam akrobat, dan lain sebagainya. Senyawa asam memiliki sifat yakni yang pertama berasa asam, yang kedua bersifat korosif, yang ketiga memerahkan kertas lukmus biru, yang keempat menghasilkan garam dan gas hidrogen saat bereaksi dengan beberapa logam, yang terakhir menghasilkan gas CO2 saat bereaksi dengan senyawa karbohidrat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ dalam larutan, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH dalam larutan. Perkenalkan, nama saya Nimade Ailisa Kencana Dewi, nomor absen 27 dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebasaan yang berkaitan dengan basa pada slide ke-6 dalam PowerPoint tersebut. Basa merupakan kebalikan dari asam. Contohnya adalah magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Adapun juga contoh lain yang sering kita pakai sehari-hari adalah sabun yang mengandung natrium hidroksida, aluminium hidroksida yang terkandung dalam deodoran, dan pembersih lantai yang memiliki kandungan amonium hidroksida. Kita juga perlu mengetahui sifat-sifat dari senyawa basa ini. Seperti yang terlihat pada slide ke-6 tersebut, sifat-sifat senyawa basa yaitu pertama, terasa pahit, kedua, bersifat alkalis atau licin, ketiga, saat dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksil, 4, bereaksi dengan garam, 5, nilai pH lebih dari 7, dan ke-6, menetralkan asam. Maka dari itu, definisi umum dari basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa basa merupakan lawan atau dual dari asam, yaitu ditujukan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Terima kasih. Nah, keasaman dan kebasaan merupakan sifat asam dan basa yang dimiliki suatu unsur, di mana sifat asam berkaitan dengan unsur non-logam dan sifat basa berkaitan dengan logam. Untuk mengetahui unsur logam dan non-logam, kita bisa lihat dari tabel yang berada di samping pojok kiri atas kita. Kotak warna ungu artinya unsur logam, sedangkan kotak berwarna krim itu artinya metaloid, atau bisa dikatakan berpaduan antara logam dan juga non-logam. Dan yang terakhir, kotak warna merah muda, itu artinya non-logam. Oke, kita lanjut membahas tabel yang berada di sebelah kanan kita. Perlu kalian ketahui nih, sifat asam dan basa suatu unsur memiliki kecenderungan yaitu yang pertama, pada unsur yang bersifat logam yang berada dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat basa akan semakin meningkat. Sedangkan pada unsur non-logam tepat berada dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat asam akan semakin menurun. Yang kedua nih,
Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, pada logam, sifat basa akan semakin menurun. Dan pada non-logam, dalam suatu periode dari kiri ke kanan, sifat asam akan semakin meningkat. Nah, kakak beri contohnya nih. Kita fokus pada unsur-unsur yang berada di periode kedua, yaitu litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan juga neon. Unsur Li dan Be itu bersifat basa, karena mereka termasuk unsur logam. Unsur Li dan Be memiliki tingkat kebasaan yang berbeda. Nah, menurut kalian nih, unsur yang manakah memiliki basa yang lebih besar? Apakah unsur Li atau Be? Nah, tentu saja unsur Li yang lebih tinggi kebasaannya, karena unsur Li berada tepat di ujung kiri. Oke, kita lanjut. Unsur B itu bersifat amfoter, bisa bersifat basa maupun asam. Itu karena sifatnya metaloid. Unsur C, N, O, dan F merupakan unsur yang merupakan asam karena mereka adalah unsur non-logam. Unsur Ne itu bukan basa maupun asam ya, karena syarat dari penentuan keasaman dan kebasaan itu adalah kecuali golongan 8A yang disebut unsur gas mulia. Oke, kita lanjut materinya yuk. Hai, perkenalkan nama saya Idewa Putu Mesisa Dinata, nomor absen 4 kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi di slide ke-8 dan 9. Pembukaan materi kedua yaitu oksidator dan penjelasan tentang definisi dan sifat oksidator. Kita lanjut materi kedua yaitu oksidator. Oksidator adalah kemampuan suatu unsur untuk mengoksidasi unsur lain. Sifat oksidator akan semakin kuat jika unsur tersebut mudah menangkap elektron. Dari atas menuju bawah suatu tabel, itu berarti oksidator semakin mengecil atau unsur tersebut lebih mudah melepas elektron. Dari kiri ke kanan, dalam suatu periode oksidatornya semakin besar, yang artinya unsur tersebut lebih mudah menangkap elektron. Seperti gambar ini. Semakin besar, semakin kecil. Semakin kecil, semakin besar. Contoh 1. Be dan Mg golongan 2. Oksidator Be lebih besar daripada oksidator Mg. 2. K dan Sc periode 4. Oksidator K lebih kecil daripada oksidator Sc. Untuk mengetahui jumlah atau tingkat oksidatornya itu bisa dilihat dari atas suatu unsur seperti gambar yang ada di slide tersebut. Sekian dari penjelasan video dan presentasi kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.